Happy New Year. Cacat anjing kayak anak kecil. Udah cukup. Karim dikasih mainan ya kelar. Untuk kalian semua selamat gitu? tahun baru 2000 aja sekalian aja. 26. Selamat tahun baru 2026 ya. Selamat 2026 dan berarti kapan? ini tanggal 31. Berarti belum tahun baru. Ya udah. Iya. lah. Ya siapa tahu nontonnya malamnya jam 1. Lebay banget, lebay. Lo tahun baru di mana? Gue di rumah aja bersama keluarga. Lo di mana, Rim? Paling mabok. Astagfirullahaladzim. Sensor gitu. Si pembaik dan clippersku. Silakan. Jangan dong, tolong bercanda. Basya di mana New Year, Basya? Saya pergi sama teman-teman saya atau ke rumahnya. Kok kedengeran sih? Kamu ngomong jelas sekali. Ya nggak tahu ya antara saya berlabuh ke rumah salah satu orang di sini atau pergi sama teman saya. Ya udah oke, lanjutkan boleh. Ya lu kemana? Iksan belum lu skip. Ini kemana? Wih, ini kan ditanya lah. Tanggal 31. Di pesawat, Bro. Tanggal 1. Aduh udah di Milan kayaknya. Milano. Gila circle gitu jadi keren banget. Sengaja dibuat bridging tuh. Nanya sini. Kalau lu di mana? Gue di Florence. Enggak. Mamat masih belum tahu soalnya tergantung cewek mana yang dia dapet ntar pas di Clippersku. Silakan. Oke guys, thank you. Masih pembaik. Ini harusnya udah libur tapi kita bikinkan video spesial karena Premier League masih jalan. Akan ada pertandingan di Game Week 19 dan Game Week 20. Tapi kita hari ini bahas yang 19 ya? 20. Iya kan? 20 juga dong. 19. Ini tayang hari Jumat. Oke. Kita akan nge-preview Hari Rabu. Hah? Tayang hari sorry. Kamis. Tayang hari Rabu. Selasa dong. Tayang hari Rabu Selasa. dini hari Tanggal main. 30. Iya 30. Oh, Rabu ini. Oh, berarti besok. Besok tayang. Sorry. Ini tayang tanggal 30. Kita akan Sorry. bahas Game Week 19 karena Premier League anti libur ya. Itu dia. Tapi kita nyantai aja karena ini suasana liburan. Betul. Jadi mungkin kita bisa ngobrol selain bola juga. Dan jangan lupa buat kalian Gromboysku selalu subscribe, kasih hype ke Grombol di sebelah komen di HP lo geser komen lo ada hype tuh. Terus jangan lupa Karim habis nyolong parfum Wembley. Parfum Wembley emang suka dicolong orang jadi lo beli sendiri. Bisa dibeli offline maupun online. Kalau online ada di bawah deskripsi. Kalau offline beli di Ion Mall, ada di Ion BSD ataupun Ion Tanjung Barat. Udah, langsung aja. Nih John, ini ada tim lu nih. Mau ngadepin Bournemouth. Terakhir seri 0-0 di Vitality. Sekarang kita ke Premier League. Kita ke Stamford Bridge. Ini momennya tahun baruan. Masa kagak ada hadiah 3 poin buat Chelsea, John? Menurut gua enggak ada sih. Kalau lu ya, gue nanya lu langsung aja dah. Ya udah ya. Maresca out apa in? Tetap in. Untuk musim ini tetap in. Kenapa? Karena kita tes, karena gue bisa ngelihat dia itu kalau lawan tim-tim gede bisa bagus. Dia belum ketemu kliknya aja ketika lawan tim kecil dan dia belum dikasih pemain-pemain yang seharusnya dibutuhkan sama dia di posisinya. Contoh center back kita masih bongkar pasang, ya kan. Cole Palmer kehilangan teman baiknya Nicholas Jackson dan berasa. Sepakat gue, Mas. Iya kan? Udah lama gak ngobrol ya. Udah lama nggak Sepakat. Oh bukan tadi yang kalian briefingin di. Enggak. Enggak ada. Tadi kan kita ngomongin di belakang ini. Bisa jadi. Terus ini enggak ada. Ngomongin potensi fight di Prime Committee. Prime Committee Championship 1 Februari. Lanjut. Nah itu. Nah jadi menurut gua tetap harus in Maresca at least di musim ini. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk Champions League, rada berat. Tapi masalah Chelsea ini kan bukan back doang. Apa? Depan, Zangzet. Setuju. Jujur aja depan. Setuju. Zangzet. Joe Pedro sih, gue udah mulai muak sama dia. Joe Pedro Delap banding Jackson. Jackson. Ranking 3. Joe Pedro Delap Jackson ayo. Gua. Lu deh. Gua Mikir nih, lama nih. Jackson Nomor 1. iya. Pedro Ugarte. Atau masih mau dimasukin Ugarte. Delap. Halo? Wah. Siapa Jackson?
Pedro, Gyökeres. Iya. Tadi sama-sama kayak dia sama. Lu Jan? Gua Jackson, Joe Pedro, Delap sama Tarik George. Gue bingung yang Tarik George sama Parah, Guyu, kenapa? sama Delap Guyu. parah ya? Merah. Sama Giu juga? Main Guyu jago. Sama Armando Broha. Enggak. Sama Giu dengan Giu juga benar. Armando Broha nih jago loh. Kenapa sih kita mau pura-pura dia bukan main jago? Baru golin akhirnya setahun lebih. Lu tau gak? Bentar, Amrabat. Lu inget waktu Broha ngegolin di Fulham gak? Yang assist dari Mudryk? Ingat. Dia baru golin lagi dari situ minggu lalu di Burnley. Astagfirullahaladzim. Itu zaman Pochet. Itu astagfirullahaladzim itu Jauh, makanya. jauh. Makanya gue kalau Delap sama Guyu, gue mending Guyu kemana-mana. Amrabat. Emang Delap kurang. Nggak, jujur, waktu pas dia cedera periode pertama, gue rasa kayaknya Delap deh yang bisa ngebuat Chelsea bagus. Karena kan Delap, Joe Pedro, kanan Estevao. Ternyata. Tapi abis Delap sembuh juga. Iya kan? Sempet bagus Abis tuh. Delap sembuh juga sebenarnya dia belum dapat 90 menit yang benar-benar ajak deh. Setuju. Tapi pas lawan Arsenal yang kita nonton, Nggak, gini deh, gua dia Delap- masuk malah ngebuat kita jarang ada peluang. Iya, gue Delap gue agak pinggirin dulu dah ya, karena cedera dan mainnya nggak sebanget. Tapi Joe Pedro, zangzet. jujur Sebenarnya aja. kan dari awal juga siapa yang bilang waktu itu di sini? Joe Pedro, lu yang bilang kalau nggak salah, masa mau digituin? Emang bener gue ketipu cewek gue. Nah itu karena cewek galak banget, sumpah. Joe Pedro kan selalu kita bilang waktu di Brighton juga awal-awal musim. Awal doang. Kok ketawa dia anjing? Bagus. Di tengah-tengah berantakan. Iya, Ya, persis kayak Joe Pedro di Chelsea. Lu cewek R9 dia benar. Wah, sesuai. Oh iya bener, rambutnya lagi R9. Nazario. R9 rambutnya R9. R9 nggak dipindah. Rambutnya R9 pas di Pas di Premier League jadi apa? Jadi Ronaldo CR. Rolowati. Gila. Rolowati telak di Premier League sih berat gua. Gol yang kemarin tuh. Gol yang kemarin kena pantatnya dikit. Itu nggak sengaja. Terus itu. ada yang- Dia lagi kentut dikit. Betul nggak? Ini gue nyambung sama apa? Ada apa? Papai So asik, bench boost, Papai. so asik. FPL FPL dia Joe Pedro udah nggak mau dipakai, mau dijual nggak bisa, nyangkut nih. Nyangkut, Dia dia nggak bench mau boost. bench boost kan, taruh di bawah. Bukan golin, itu gol Reece James. Gara-gara Jujuran pantat aja, itu gol Reece James. Gara-gara pantat itu Iya. dia ranking 1 sekarang. Di Nah, FPL. terus gue tanya, itu Joe Pedro hoki banget tuh? Enggak, emang gue planning, gue udah Iya. tahu. Mungkin. Iya. Tapi kalau lu sendiri gimana lawan Bournemouth? Bournemouth menurut gue menang Chelsea, tapi nggak menyelesaikan masalah Chelsea. Menurut gue karena Bournemouth kondisi lagi jelek. Semenyo lagi goyang mau cabut, Senesi mau cabut. Kemarin juga dia sama si Brentford dipukul 4-1. Untung dapat 1 Dia gol. pindah 14 ya maksudnya. Iya lagi jelek banget sebenarnya Bournemouth. Jadi menurut gua Chelsea akan menang, akan festif lah tahun baruan 3 poin. Tapi untuk menjanjikan sih ya tetap aja menurut gue. Jadi kalau yang pertanyaan sama, bentar yang sama yang out in Maresca? Gue in. Tetap in. Gue in. Karena problemnya menurut gue di 2 sporting director busuk sih menurut gue. Kan kita kan tadinya mau deal lah. Yang beli di Sasi, Badia Chile, Tosin, siapa lagi? Sterling. Badia Chile. Busuk itu dia semua tuh. Badia Sile. Garnacho tuh ngapain? Ya itu. Dia yang beli. Garnacho. Maresca itu nggak punya say bro. Garnacho Nggak boleh ini. ngomong apa-apa. Aneh juga. Baru diem. Masa Le? Iya. Beda mulu. Memang di kontraknya lo menjadi pelatih Chelsea hari ini, di kontraknya adalah lo sekedar pelatih, lo tidak boleh punya peran apa-apa di transfer. Berarti sama kayak Mourinho ya? Mourinho. Beda jauh ya. Mourinho. Terus kalau Mourinho malah nyuruh Anda yang diem tanda tangan. Bener. Yes. Mr. Roman, pay, don't speak. Don't speak. Don't pay. Itu udah melampaui. Mafia Rusia digituin tuh. Melampaui Gokil loh. Kayak gitu tuh. Iya. Iya, mafia Rusia ya. Mafia Emang Rusia kita tuh digituin. harusnya ada satu video kita bahas Mourinho aja full. Mau gue Tribute to Mourinho ya? Gue dari kumpulin angle- best momennya. Gua doang nggak relate di sini. sebagai anjing. fans MU melawan Arsenal yang datang nih satu. Nanti angle gue. Oke. Fans MU yang dukung Arsenal. Yang melawan Arsenal. Oh. Arsenal. Pertanyaan gue dengan fans Chelsea, kenapa nggak Estevao dan Pedro Neto itu fix? Nah, Maresca kan bisa. nih Maresca mengistirahatkan Estevao, memberikan limitasi ke Estevao juga agak udah mulai nggak make sense menurut gue. Tapi gue sempet Lu tau make nggak sense sama semenjak- yang ini lu, statement lu yang soal supaya dia nggak Jumawa. jumawa kayak Gue setuju John. Yeah. Artinya gini deh, flip flop dah. Satu game start, satu game Nggak. nggak start. Ya. Oke lah, ini kan kagak John. terus-terusan nih. Ini udah berapa game Garnacho Neto nggak kelar-kelar. Bener. Dan menurut gue lu tau dari game lawan, lu bayangin ya, dari game lawan Barcelona
kesini, di mana di situ showcase-nya Estevao lah ya ngegolin dan lain-lain. Dia cuma dapat 116 menit. Damn. Startingnya cuma dikit ya? Nggak ada starting, Dari Semua bench. dari bench. cuma dari bench. Dan tuh keadaan udah jelek bermasuk. Oh mungkin berarti Maresca Mungkin. tuh kenapa pemainnya jelek karena pemainnya pada takut Estevao sekali main bagus dicadangin nggak pernah main lagi. Jadi kita kalau Bener sih. Oh iya, benar, main jelek. Iya, bener. Ya berarti bad manajemen dari Maresca dong. Iya, Di mana sebuah performa tidak dikasih reward. Masuk akal sebenarnya Karim Masuk bilang. akal kan? Kenapa yang bagus diganti? Nah itu kan yang kita Itu pertanyakan kan. pertanyaan sama Karim. Jadi Bagus, sekarang semuanya Estevao. takut bagus. Semua takut bagus, lihat pakai Kukurela. Udah nggak pernah bagus lagi sekarang mainnya. Ngaco kemarin goyang langsung. Nah, jujur dong, nggak bisa. Itu world class bro. Best in the world. Tapi Chelsea lama-lama gue mau scam. cocok logi mat. Kayak Gue mau scam cocok dia, logi. Mat. Kan hasil buruknya Chelsea ini justru semenjak Palmer sembuh total kan dari Leeds kan. Apakah ada kaitan dengan itu juga? Gue nggak setuju. Enggak usah semuanya deh. Sedikit banyaknya. Nggak ada lah. Memang momentumnya aja ya. Pas menurut gue ya. Menurut Dia gue sih belum semenjak klik lagi itu. mengglorifikasi CWC mulai. Itu dari awal. Itu dari dong. awal. Ngomongnya berarti. Itu dari awal. dong. Tapi gue pernah kalau ada satu pertanyaan ke Bang Ole, ini udah pertanyaan yang berkali-kali gue tanya. Tapi kayaknya off cam. Lu mulai setuju nggak kalau Cole Palmer ini adalah Dele Alli-nya Spurs? Enggak lah. Bahwa Tim. dia cuman bisa jago di tangannya Pochettino doang. Dele Alli dalam konsep Pochettino. Iya. Oh. Karena dulu gue Anjing ini bagus. Ini nggak pernah ditanya, katanya berkali-kali. Enggak, gue nanya off cam sama dia. Kalau nanya off cam. Tapi Tapi nanya Palmer off cam. sama Pep masuk. Kan itu belum kelihatan. Nih gue ya, Jadi- kalau gue memang pelatih perannya gede. Perannya gede. Kenapa Palmer terbang di zamannya Pochet? Karena Pochet kasih dia kebebasan. Sebagai contoh, argumentasi gue adalah kalau Cherki di Chelsea hari ini, dia nggak terbang. Kalau apa? Cherki di Chelsea. karena menurut gue Maresca itu terlalu melimitasi pemain juga. Oke. Terlalu sistematik. Semua Berarti terlalu terstruktur. Ganti role lah. Dan lu lihat memang decline-nya Palmer di Maresca tuh kelihatan. Iya. Maksudnya ketara gitu. Terus nggak adanya Jackson. Benar. Banyak loh bro bintang yang kita nggak tahu sampingnya siapa, nggak pernah ketahuan. Pele ada Garinca, kita nggak pernah ngelihat sebelahnya tuh. Oh Garinca, gue lebih ngeret Garinca dibanding Pele. Ya kan hari-hari sekarang, dulu mana ada yang tahu Garinca. Rooney ada Anderson. Itu gak ada yang tahu bro. Anderson. Nggak, maksud gua hilangnya Jackson sebagai tandem utamanya Palmer ngaruh. Lo buka tuh highlightnya Palmer, isi Jackson semua. Tapi jujur gue masih setuju yang itu sih yang gue bilang ke lo. Yang tentang Cole Palmer ini Pochettino, emang cuman Pochettino yang bisa giniin Bukan Palmer. Pochettino-nya dong, kebebasan. Kata kunci bukan di Pochettino, kata kunci di kebebasan. Iya, tapi kan Lo tahu ada waktu final conference, Oke. Palmer kan yang ngangkat kita kan kalah 1-0. Iya. Terus kita comeback 4-1. Comeback karena 2 gol pertama dari Palmer, assist Palmer. Lo Bukan tau nggak dong. pas abis game? Iya, karena pertama Enzo nyundul. Abis itu Jackson kena Ada muka. asis Colwill yang pertama. Orang Palmer gocek-gocek di kanan. Nah ini kok. gak ada yang nonton dua-duanya. Orang kita live kok. Live. Oh iya. Kita live kok. Dua Yang gol Jackson, pertama. iya Palmer. Satu gol pertama Enzo. Jaga Murphy. Dia cross dari dalam. Palmer cross dari dalam, Enzo sundul. Yang kedua, Palmer masuk ke byline, dia cutback kena mukanya Jackson. Ya. Itu Palmer waktu selesai game, dia bilang, "Gua nggak nurutin instruksi Maresca." Padahal golin. Bukan. Enggak, makanya dia works di Makanya dia gerak ke kanan, ke Iya. sana. Lo ngerti nggak? Oh, di initiate. Dia inisiatif. Artinya apa? Artinya Maresca kalau mau ngakalin nih orang kasih dia kebebasan. Berarti gini, Pep juga ngeprank murid-muridnya. Hah, maksudnya? Oh, Kamu harus teori kaku. baru tuh. Kamu harus kaku. Makanya Arteta mentok di 2. Mau lihat gak? Itu dibalik World dibalik. Championnya. Masa World Championnya dibalik. Tunggu balik soalnya kalau kebalik lagi gue mikir. Kan jadi susah Rin. Tunggu balik Gue yang balik, Jing. Anjing. Tuh. Tuh, mampus tuh. Mampus makin kelihatan. Emang gue gak bisa, emang gak nyampe tangan gue. Ya udah, terakhir nih, gimana Bournemouth nih? Yes. Baca, mungkin take Baca. Ya menurut gue ini game Chelsea sih. Tapi mungkin bisa jadi ini Mungkin. platform So, buat kalau kalah pecat ini. Siapa? Enggak, bukan gua. Ya tahu boardnya bakal pecah. Nuansanya iyalah, pastilah. Cey. menurut gue apa ya? Mourinho in. Ini bisa jadi kayak gamenya Iraola untuk bounce back. Biasanya momen-momen tim yang kayak gitu kan bounce backnya lawan tim besar.
biasanya. Cuman gue ngerasa Chelsea masih dengan kondisi Bournemouth yang sekarang sih terlalu terlalu predictable bahwa Chelsea bisa menang. Walaupun menangnya nggak mudah menurut gue. Iya bener juga. Bournemouth bakal fight. Bournemouth sekarang lagi bertanyakan nih Raul lah, kenapa nih manajemennya dengan pemain-pemainnya, apalagi ada isu Senyimo juga mau cabut kan. Semenyo mau ke MU insyaallah ya. Ini udah lama nggak buka HP ya. Ini kebetulan Udah lama nggak buka HP ya. dia cuma dapat info dari Jorge Mendes. Chargeran hilang. Jorge Mendes. Lo yang lo lihat di HP nih nggak yang gue lihat beda. Kan gue bilang dia langsung di WA sama Jorge Mendes. Nah, Bukan agennya padahal nih, cuma di WA aja. City tuh decoy isu. Oke. Yes. Ya udahlah langsung aja. Enggak, gue nggak setuju Maresca out. Kenapa? Gak setuju. Less than 1 month ago Chelsea dominasi Barcelona kayak begitu kok. Tapi kita apakah mengambil satu game? Kalau Oke. gitu, Ten Hag menang lawan Barcelona. Ten Hag menang lawan City. Barcelona Xavi aja. Barcelona Ten Hag beda. menang lawan Barcelona City. Xavi. Ten Hag menang lawan City. City-nya Pep Enggak, Guardiola. maksud gue. Manner menangnya Iya, dong. iya, in Manner that manner. menangnya. That manner. Kok dominasinya? Gua Ten Hag ngomong menang lawan Liverpool 10 pemain. Lo gak Ten Hag dengerin, gue ngomongnya dominasi. lo enggak menang aja. Karena itu berdominasi, dominasa apa? Tapi gue setuju sama Karim. Tapi yang gue bingung kenapa dia nggak percaya enough sama Estevao. Ya. Setuju. Udah Estevao sama Pedro Neto, kok jadi Garnacho dibawa-bawa. Terakhir foto sama Doli di Jepang. Beneran ada. Bener lagi di Starbucks. Lagi ngantri di Starbucks ada Garnacho. Kacamata pink, baju pink. Garnacho di situ, wah gue kayaknya ke Liga Indonesia nih. Kena energi Doli balik lagi. Nah, gue setuju sama Roy Keane untuk unlock Garnacho harus ada Diego Dalot kata Roy Keane. Anjing. Ugarte sekalian. Mau Ugarte betul. Kan lo beli Mainu, siapa tahu Mainu kan. Nah itu Wah, Estevao. anjing sih sampai Mainu. Enggak. Sampai Iya, Mainu. enggak ada. Paling santer kan Chelsea. Nah, Enggak, Top of mind-nya enggak ya? Chelsea. Yuk tuker Kaisedo. Tuker Kaisedo. Enggak ada. Good deal. Mungkin. Gua kasih Maino Ugarte Dalot. Enggak ada. Tiga. Nah, itu Estevao, Neto sama siapa aja itu sebetulnya fix 80%. Iya betul, gue setuju. Spot on. Langsung aja prediksi. Saya bilang, lu. Silakan. Saya 1-1. Kotor hati. Mainnya di mana? Hati Main di kotor Chelsea. itu. Hati kotor itu. Stamford Bridge Main ya. sama Bridge. Siapa? Lu sudah. 1-0 Bournemouth. Demi apa? Iya. Jangan dong. Terus Jinx. Enggak ngajing sih beneran. kira-kira aja ya. 3 sama. Ini berbuat tai. Semenyo hat-trick sama Gua 2-0 Chelsea. Oke. Gua 2-1 Chelsea atau 3-1 Chelsea. 14-0. Jangan. 3-1 Chelsea. Players to watch. Ya Kayak pasti. Estevao nih. Lu siapa? Lu duluan. Gua ya. Gue ya enggak gue dulu. Oh, ya. Gue nih kayaknya Maresca sih pulang habis game kemarin kamar mandi. Estevao. Oke. Estevao. Kamar mandi. Maksudnya ngeliat ke kaca Iya, harusnya Estevao deh. harusnya Estevao Iya. deh. Iya kan? Iya. Lo siapa? Gua all eyes on the Chelsea City boy, Chelsea man, Man United legend. Cole Palmer. Itu fix deh. Evan Nilsson. Strikernya Bournemouth. Striker nggak jelas ini. Kalau gue kayaknya dia pengen gaji tinggi supaya klub-klub besar bakal beli dia. Semenyo. Oh, Semenyo. gue Cole Palmer. Gue Cole siapa? Andi Cole. Oh, Estevao. Oke, langsung aja kita ke game selanjutnya nih. Ada game yang mempertaruhkan nasibnya Arsenal yang berbeda 3 poin dengan lawan atau Kryptonite ya. Aston Villa nih sama Arsenal selalu sengit loh. Secara sejarah mungkin nggak terlalu, tapi karena bekas pelatih. Iya. Personal. Unai ini take it personal. Personal. Dia take it personal sama Arsenal. Dan Arsenal belum 3 minggu yang lalu kalah 2-1 di Villa Park dengan late winning goalnya Matty Cash. Buendia. Itu gol pertama. Nggak sampai sebulan harus ketemu lagi di Emirates. Kalau Aston Villa menang, poinnya sama. Ayo. Poin sama tapi masih Arsenal ya? Sekarang masih Game masih apa? Gol masih Arsenal. Gol masih Arsenal. Ayo. Siapa yang mau take duluan? Saya. Boleh, silakan. Kalau Aston Villa menang nih take gue ya. Kalau Aston Villa menang dia juara. Menurut gue dia ngukuhin. Berani amat. Beneran gue. Oh, belum kenal Unai Emery Anda. Hah? Belum kenal Unai Emery Anda. Enggak, juara ini. Unai Emery ya mentok-mentok asal Ranieri aja Villa. bisa juara pakai Leicester.
Ranieri bro, Unai Emery ini spesial Europa League dia menang gue yakin. Europa League menurut gue Aston Villa akan juara. Europa League. Jelasin kan kemarin trajektorinya Aston Villa, mungkin gue ceritain lagi nih. Aston Villa 15-16 degradasi. Leicester juara tuh. Ya. Dia turun ke bawah. Degradasi nyangkut 3 tahun. Tahun pertama nggak ada hope, ancur-ancuran di Championship. Tahun kedua mulai ada harapan dengan datangnya John Terry. John Terry main di situ sampai playoff tapi kalah di playoff. Tahun depannya Dean Smith datang pelatih, John Terry jadi asisten. Beli minjem Tammy Abraham dengan Grealish dan kawan-kawan. McGinn juga di tahun tersebut. McGinn tuh tahun pertama yang McGinn ngedorong dia sampai playoff. Masuk Premier League. Jadi tahun 19 dia masuk Premier League. 18-19 terus. 1920 dia masuk Premier League, ya. Satu tahun Dean Smith 6 bulan Dean Smith, habis itu diganti sama Gerrard setahun jelek. Masuklah Unai. Unai bilang bukan bertahan di Premier League kata Unai. Ini tim promosi loh. Tapi sempat ada Coutinho deh kan. Makanya sebentar. Mimpi gua bawa Aston Villa main di Eropa. Dan terjadi. Main di Conference League, abis itu main di Champions League. Tahun ini title race. Terus apa yang menghalangi mereka untuk ngambil piala? Gue setuju banget. Gua kasih tau ya. Waktu Unai Emery di Arsenal, di tahun itu yang saya dibantai sama tim Anda berdua itu, Unai Emery mencetakkan rekor kayak cuma Wenger doang yang pernah gitu sih. Setelah itu dia 20 match unbeaten tanpa terkalahkan. Habis itu masuk final Europa League. Dan di akhir tuh dia udah masuk peringkat 4 atau 3 gue lupa. Dari 8 laga dia cuma harus ngunci sekitar 5 sampai 6 poin. 8 laga nih. Untuk juara? Untuk secure top 4. Oh, oke. Tiba-tiba cuma dapat 3 atau 4 poin, yang mana abis itu kita peringkat 8 laga dapat 3. Iya, sekitar itulah. Gue lupa di range 4 sampai 8 laga dia perlu berapa poin. Pokoknya intinya dia kalah termasuk kalah sama Brighton juga dan lain-lain. Sama Crystal Palace gue masih ingat Zaha golin. Akhirnya kita peringkat 5 yang masuk Champions League siapa? Spurs. Kenapa gue yakin Aston Villa bisa menang? John Terry datang katanya besok. John Terry Aston Villa. Unai Emery ini sangat capable untuk breaking records segala macam, tapi dia juga enemy-nya dia tuh dirinya sendiri juga. Dia cenderung bottling. Dia punya cenderung bottling. Cocok banget sama Arsenal sebenarnya. Salah dong. Cocok. Kenapa dipecat? Tapi kalau Europa League, gue yakin dia megang. Gue yakin dia akan juara. Berapa piala itunya ya? Eropanya 6 kali lebih. Sama Valencia. Sama Sevilla 4 kalau nggak salah. 3 atau 4. Sama Villarreal 1 kalau nggak salah. Villarreal anjing. Mana dia? Iya. Jago dia raja Europa League dia. Dan klub dia semuanya Villa. Sevilla, Villarreal, Aston Villa. Cuma 2 yang enggak. Arsenal Villa. Enggak cuma 2 PSG Arsenal. Oh iya, pasti Arsenal. Paris Saint-Germain Villa. Villa ya. Gimana? Enggak gini, kita nggak tahu menang siapa. Arsenal juga kuat banget. Arsenal sudah digebugin sama keadaan, ya kan? Beli pemain flop, cedera, ya kan? Tapi tetap strong. Tapi kalau take gua, memang susah buat Aston Villa menang. Tapi kalau Aston Villa menang, juara. Kalau lu gimana? Menurut gua pribadi ini ada game. City nih. Gak ada City. Itu juga bingung. Heran di eliminasi. Ini lebih ke udah angan-angan. Oh iya. Bentar, City udah gua apa Arsenal mau. Arsenal City kita sumpah cuman oke deh gitu. Arsenal males sama sekali tidak akan gue rela ya. Gue up the Villa kan. sampai Mei. Gue up the Villa sampai Mei. Jangan. Masih peringkat. Apa yang lo dukung kalah, please mohon. Jangan. Apakah gue harus Arsenal sih? Arsenal tuh apa? Ininya. Come on you. Tagline. Come on you Gunners. Yeah, come on you Gunners. Bravo. Itu harus genuine dari hati lu. Yang ngejinx. Kalau lu nggak genuine nggak ngejinx. Iya. Kalau gue pribadi ini game Arsenal akan juara. Arsenal akan menang. Amin. Arsenal akan juara pasti. Amin. Ada yang gue dukung menang. Arsenal akan menang, akan mengunci kemenangan dia. Menurut gue Arteta udah benar-benar sangat fokus dengan match ini, mau balas dendamnya. Ini dua-duanya datang perbedaannya. Unai Emery datang dengan lo dikalah bos, begitu. Tapi Arteta datang, anjing nih orang ya gitu ya, gue lihat ya. Tiap tahun nih. Nggak pernah mau ngasih blessing gue nih. Bener gue abisin lo. Dan pemain-pemainnya pun seperti itu. Ini kalau nggak percaya cek. Arteta pernah jadi nggak ketemu sama Unai. Ada notif Instagram. Fami jadi pemainnya Unai ya? Enggak.
Dan fun fact ya, itu yang 2 musim lalu tuh, kalau kita menang lawan Aston Villa di home, itu kita juara. Nah kan Gue Presiden udah berbicara bro. Itu yang Emi Martinez terbang kan tuh. Iya. Iya kan? Itu itu banget anjing tuh, gitu. Itu kenapa gue inget banget karena gue tuh tahu Arsenal udah sempat berapa poin di atas. Iya, 8. Gue udah kayak anjing lah bangsat Arsenal Ini Watkins megang bendera. Watkins. Gara-gara Zinchenko tuh mengkampret. Arsenal dia nggak mau banget. Nggak, cuman Clear. ini beda lah. Ini sangat beda keadaan ya? Beda keadaan dan gue pede banget Arsenal akan it's Arsenal It's sudah a banyak new- melewati momen-momen impossible-nya menjadi possible menurut gua. Iya sih. Jadi lawan Villa bisa aja yang impossible jadi possible juga. Tapi saya tetap up the Villa. Sama. Tapi gue juga tergantung nih, menurut gue pilihan starting sangat penting ya, terutama posisi forward ya. Kalau ini mainin yang pasif-pasif, yang Gyökeres. maksudnya ini tuh gamenya Martinelli, Gyökeres, Saka, 3 trio tuh. Ini gamenya dia. Simply karena ya Martinelli, Saka. Martinelli, Gyökeres, Saka. Simply karena mereka bertiga yang pressingnya paling bagus untuk ngehalang build upnya Aston Villa. Karena dia ngotot dari bawah ya. Iya. Atau kalau emang lu udah kesel banget sama Gyökeres nih, Martinelli lu taruh tengah. Pokoknya mesin pressing jadi atau enggak Gabjes tengah, Martinelli kiri. Gabjes sih oke, cuman intensitasnya tidak sebesar Gyökeres saat pressing. Cuman intinya ini bukan gamenya Merino striker, ini bukan gamenya Trossard Everton. dan bukan game Menurut gue. AZ starting 11. Tergantung. Bukan dong. Tergantung. Kalau dia taruh tengah masih iya. Cuma kalau AZ di left wing enggak. Itu kalau AZ tengah bisa. Sekarang Gabriel ada- balik Rim. Bukan Gabriel balik. Gabriel baliknya. Lo untuk Eze, untuk punya main Eze se-flare itu nggak akan bisa. Ini gua nggak mengutip, gue btw guys ya, ini mengutip dari yang ada fans Arsenal di luar sana yang jadi pandit. Dia bilang sendiri dan gue setuju dengan statement dia. Eze tidak cocok untuk bermain di match yang dimana lo harus bermain dengan sistem lo. Dimana sistem Arteta tidak pas untuk Eze. Kayak Palmer dong guys ya. Terlalu banyak limitasi. Terlalu banyak limitasi, bukan terlalu gini. Kurang freedom, kurang kebebasan. Untuk Eze di saat lo ini kita harus main pressing, lo padahal unggul lo karena pressing lo. Eze lo jadi liability di situ. Tapi lawan Spurs beda cerita. karena pressingnya jelek. Karena pressingnya Menurut jelek. gue yang layak menjawab ini adalah orang yang mengatakan bahwa Eze akan membawa apa yang Thierry Henry bawa ke Highbury, Eze akan bawa ke Emirates. Bung Amrabat silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Statement itu. Sate klarifikasi bat. Saya masih bertahan dengan statement itu. Apa? Itu statementnya? akan terjadi. Coba diulang verbatim. Apa yang Onri bawa ke Highbury akan dibawa Eze ke Emirates. Oke. Nah, secara harfiah Saya tetap bertahan dengan statement itu asal Arteta out. Selama masih ada itu orang, ya Arsenal gini-gini aja. Makanya gue kalau inget awal musim gue ngomong kita nggak usah bahas Arsenal 1 tahun, gue bilang. Kenapa? Buat apa menyulit week in week out kita bahas dia ujung-ujungnya nggak juara. Oke. Buat apa? Kita Jadi kayak- podcast, Mat. Enggak, maksudnya capek juga musingin kekurangan tapi basically Arsenal Arteta hari ini nggak terlalu banyak beda sama tahun lalu. Tapi Arsenal even di Wenger setengah Wenger, Arteta lebih bagus pada setengah Wenger. Gimana tuh? Arteta lebih bagus daripada setengahnya Wenger. Setengah Wenger awal apa terakhir kedua? akhir dari 2012 Iya. Kak. Enggak juga sih. Ya pokoknya menang setengah FA lo belah Cup aja sih. lah dari 2006 2007 Itu ke gue atas. setuju. Lo belah aja. Ya capek ya ngomongin Arsenal ya. Tapi yang menarik justru Via datang dengan tren yang sangat Lo up positif. the Via apa Common Uganders lo? Gue menarik sama cerita lu tadi. Oh gitu ya. Dan seminggu terakhir dia habis ngalahin United, ngalahin Chelsea. Wah, dia positif. Gue pegang City sama Via tahun ini for Dan yang gue title. seselin sebenarnya Grealish kenapa ke Everton harusnya dibalik ke Via. Itu superhero Via loh. Dia turun baik Via di Nggak 3 mau tahun Emery di mungkin. Championship. Emery nggak Bawa mau. ke Premier League 1 musim baru dia ke sini. Emery-nya Cocok nggak banget sih mau. Grealish ke Villa jujur. Emery nggak mau. Dan lo bayangin dia pernah dipukul sama fans Birmingham di lapangan. Iya lagi bener. Pas kapan? Lagi main. Lagi derby di Championship. Oh. Turun fansnya Birmingham Pukulan dipukul. belakang. Gila itu. Itu pas nonton tuh match tuh lagi menit berapa gue lupa. Rim mau nyoba praktekin. Lu ngomong. Coba. Iya. Ya kalau menurut gua Aston Villa Arsenal bakal Aston Villa. Karena dia membawa semangat grassroots Itu dia. untuk melawan Arsenal. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Iya, Dia membawa Peaky semangat fucking itu. Blinders. Dia membawa semangat itu. Dan gue yakin dia akan mengulangi apa yang dia lakukan di Villa Park. Itu dia. Let's see. Kalau gue ya ini juga ngeri aja sih ini game. Ya gue pede menang. Tapi gue cuman
takut apa ya pilihan startingnya aja. Gue ngerasa ini harus spot on banget. Menurut lu best player Via siapa? Menurut gue best player Via menurut gue Enggak lagi. ya Morgan lagi momentum 3 game 4 game terakhir. Tapi kalau overall sih gue Onana sama Megin. Ya, lu? Megin gue juga. Gue Rogers karena nggak ada si so asik itu kalah sama MU. Rogers. Si so asik 2 Tapi gol sampah. Arsenal tuh ya di match besok tidak ada Cash dan Kamara. Oh iya. Demi apa? Ya, udah berat. Kamara, nggak ada Kamara, menang. Demi apa nggak Arsenal menang. ada cash sama Kamara? Nggak Cash ada. oke lah. Kalau menurut gue cash oke. Kamara menang. Arsenal menang. Anjing, ya Arsenal. udahlah, iya. Udahlah. Tapi ya gue megang Arsenal sih benar. Iya. Karena MU better team lawan Via 2 minggu lalu. Gitu Ini ya. better tim lawan Arsenal. Iya juga. Lawan Arsenal. Oh kalau nggak ada Bubakar Kamara sih. Ada ini. Kemarin aja lawan lu nggak ada Onana menang. Lawan gue. Apa? Lawan lu nggak ada Onana bisa menang. Lah kan lawan Tapi gue kan comebacknya lawan- pas Onana balik. Lawan Chelsea. Iya juga sih. Iya. Chelsea. Bagus nih, gue lempar setup tadi. Lu hajar. Enggak, Onana menurut gue bagus buat dominasi ya, tapi untuk bola-bola cepat yang dimainin Emery itu Kamara yang mainin. bukan Onana. Langsung aja lah kita prediksi. Gue siap. Main di Emirates apa di Emirates. Gue karena nggak ada Bubakar Kamara, fair-fairan aja gue. 1-0 Arsenal. Gue juga fair-fairan aja, nggak ada Kamara, nggak ada Metikas. 3-1 Aston Villa. Yes. Gua Belum kok. 3-1 Aston Villa. Oke. Gua 3-1 Aston Villa. gua 3-2. 3-2 Arsenal. Ini lemah banget. Aston Villa enggak Aston Villa pasti ada momen dia golin lah, tapi 3-2 menang. Gua di sini statement Aston Villa tidak akan kehilangan poin di sini. Jadi either 3 poin atau 1 poin untuk Aston Villa. Jadi tapi prediksi 1 sama. Saya 3-1 Arsenal. Menang Arsenal. Wih. Gila. Gila di sini. Diam-diam tambah kelihatan nih. Diam-diam. Players to watch ya, Be? Apa silakan? Apa? Player to watch Morgan Rogers sialan. Gua Oli. Watkins. Gue Oli sama. Oli setiap ketemu Arsenal keluar tanduk deh. Gue ini Odegaard karena menurut gue ini gimana cara dia ngontrol di tengah. Yeah. Kalau dia bisa kayak game lawan Brighton, menurut gue kita secure. Gue untuk nunjukin ke orang-orang secupu apa ini kiper Emiliano Martinez. Wah cupu dia tuh. Bukan mestinya on and off, hot and cold. Dan memang nggak layak juga kita bilang. Tapi mentality monster. Oh itu nomor 1 mental Mentality doang. monster, Mental gue juga gede, disuruh lawan Mike Tyson Prime juga jatuh. Jatuh. Iya, iya, mental aja dong, nggak berani juga enggak. Iya. Lu menurut Odegaard gue, ya? Oh gue Odegaard. Oke, siap. Dan BTW ada kemungkinan kayak Havertz masuk sebagai subs. Welcome kayak Havertz. nggak nonton nih kalau gitu. Kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi masih belum tentu juga, cuma dadak. Oke, harus terjadi substitusi. Iksan harus cedera sedikit hamstring dia ya. Precaution sih sebenarnya. Yes. Knock. Diganti sama Ali bernomor 2. Ali dengan nomor punggung 2 karena Premier League Liverpool cuma 2. Oke. Kok nggak 6 le? Hah? Kok nggak 6 menuju 7 nih? Oh gitu ya. Champions League. Ah. Cuman punya 3. No. Ya masih oke le. Klub kok bisa 2 oke 3 enggak anjing? Klub World Kan Cup di ada atas yang ya. Klub Enggak, World kok Cup no, ada yang World Cup punya. dia punya juga anjing. Klub World Cup Oh, dia punya juga. Beda. Bukan yang bulat. Beda. Lawan gue Bukan jago. yang bulat. Lawan lo PSG ya habis juara Gak ada UCL. apa-apa Anjing, goblok. Paphos, Gak ada lawan apa-apa, siapa? goblok. Lawan PSG. Flamengo, lawan siapa? PSG. Lawan siapa? Juara Latin anjing. Juara Latin jing. Kita aduin bersikat. Iya. Menang Sorakin Karim. Lo bersikat kalah kalau lawan Bukan. Flamengo lo semua. Lo semua ngerasa bersikat Kalah. Habis lawan Flamengo. Ya kita jujur-jujuran aja. Iyalah fair-fairan lah. BTW tadi pas ngomong 0 bukan ke gue, ke Amrabat. Emang kenapa, Li? Kok pas ngomong 0 UCL ke Amrabat? Ya pengalihan. Hati-hati ceng-cengan Arsenal. Kenapa? Di sini ada 2 orang. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. BTW Ada- ini menu baru dari Salah Waktu guys. Itu apa sih sebenarnya? Ini gua nggak tahu nih Coke Zero. Coca-Cola. Coke. Iya. Oh iya, benar. Kok. Sponsor nih. Ini Coke Zero. Kok.
Zero Kok lah. Zero dong. Iya, tapi ini sebenarnya bukan asli nggak zero. Oh saya nggak zero iya. Kalau kita kan cuma lagi diet semua kan guys. Iya. Ya gue nggak bisa minum sih gara-gara gue nggak zero, bisa. Jangan zero. dibuka Ya, karena dia dapurnya. minumnya zero, harusnya resepnya nggak Itu zero, apa sih? bro. Iya ini zero plus santan. Ini Ya, pakai santan. campuran-campuran indah lah. Dan campuran-campuran lainnya. Iya. Gue nggak paham. Ini enak banget. Parah. Bener. Gue nggak pernah mau beli selain di sela waktu. Nah. Itu beli di mana? Terus kalau di rumah kalau lagi di Citayam gimana? Nggak minum. Pantes keireng muka. Oke, Old Trafford menjamu Wembley. Hah? Wembley lagi. Parfum mulu menjamu Wolverhampton Wanderers. Wah. MU. Yes, Wolf dengan MU punya identitas baru dengan 4 back. Pertanyaan utamanya apakah ini akan dibawa lagi? Dan pertanyaan kedua adalah jika dibawa lagi, menurut gua the perfect player to play in the center midfield between the lines adalah Mason Mount. Dan gak ada Mason Mount, kira-kira siapa yang fill the role? Silahkan. Nggak, bentar. Sebelum bahas itu, kok hostnya ganti kamu leh? Ya udah, aku lagi pengen. Ayo. Kok bukan Ana leh? Menurut gua di sini akan jadi Kunya atau antara Kunya atau Zirkzee yang akan menyandang role Zirkzee nggak mungkin. 10 itu kan kemungkinan 2. Zirkzee mau ke Roma. Tapi paling make sense Kunya sebenarnya. Dan di sini lu akan lihat Dorgu di kanan lagi. Nah cuma kalau Dorgu di kanan, serang kiri siapa Rim? Kalau nggak ada Kunya di kiri, Left left back wingnya. Ini Luke Shaw atau Shaw? Gue tuh bingung kemarin gue ngeliatnya Luke Shaw. Enggak, Luke Shaw itu kemarin bermain overlap. Yes. Begitu. Tapi tetap dia secara posisi di left back. Dan Casemiro disuruh turun. Ya. Begitu jadi Casemiro bantu defense-nya. Kiri Luke Shaw-nya bisa naik. Iya. Nah, BTW Chelsea ke Roma. Enggak, belum here we go, masih agree. Loan ya? Personal agreement udah agree. Loan ya? Lagi naik ke klub. Soalnya si Roma Loan tuh obligation Dubai. mau ngambil Raspadori yang di Atleti. Tapi Atleti nggak mau, kata Atleti Raspadori part of the team, part of the plan lah, nggak mau dilepas. Kayaknya pivot tuh ke situ, Yes. Angke dapat gitu ya. dapat Chelsea. Tapi dia bener-bener ini loh si Roma, bener-bener ini loh Rim apa? Bener-bener ngoyo banget, sampai mau ngasih Dovbyk ke Atleti, Damn. mau ngasih Dovbyk untuk ngelepas Raspadori. Segitunya, berarti gue harus perhatiin tuh ada apa sama striker Roma, apa ada yang nggak jalan tuh? Si itu juga jelek kan Evan Ferguson. Iya. Evan nggak bagus ya? Evan terus Dovbyk. Evan bagus. Evan Fergusonnya Brighton dulu kan? Iya. Iya kurang. Bagus. Nggak, di Roma. Iya, bagus. Di Roma bagus. Bagus. Oh. Cek Mat. Cek GA-nya. Orang dia starting jarang aja main. jarang. GA-nya Dovbyk dia mulai tuh. Menurut gua Oke, tadi Amrabat mau ngerespon soal 4 back dan tidak ada Mason Mount. Iya berat juga ya. Udah nggak ada Mbomo, nggak ada Bruno, nggak ada Diallo, nggak ada Mount. Berat juga sih. Ya. Ini sebetulnya sangat bagus. ini ada blessing in disguise. Amorim dengan teka apa bahasa Indonesia ya? Motor. Batu. Dengan batunya dia 3-4-3, dia harus mau nggak mau dipaksa untuk 4 back 4-3-3 ya. 4-2-3-1 lah. Iya. Perfect ya. Nah adjustmentnya tuh gimana ya? Nggak tahu. Kunha, Sesko, siapa? Saya udah dibahas di kemarin tuh, bro. Udah dibahas adalah kalau lu memang mau, kalau ini memang planning secara dari dulu udah ngeplan nih mau main 4-2-3-1, artinya kedalaman winger lu harus banyak, minimal 4 winger, 2 kanan 2 kiri. Nah tapi faktanya lu ngelepas 4 winger di transfer window kemarin kan, Garnacho, Sancho, Anthony, Rashford. Yeah. Terus lu cuma beli Mbeumo. Jadi clear ini bukan planning yang udah lama, ini plan baru nih. Dan gimana cara ngakomodir plan baru dengan winger kanan aja harus pakai Dorgu karena nggak ada Amat gitu. Terus kalau Dorgu cedera, ganti Dorgu siapa gitu? Emang kita winger tuh gak ada lagi. Coba. Oh, Shalaisi bisa masuk. Iya, nanti anak akademi ini. Paling Nggak cuman gue bukan ini. Lo harus lihat, gue ngeliat cameo dia main, dia sangat bisa bermain di situ. Maka talentnya tuh ada. Tapi at best dia harusnya nomor 3 kan di packing order. Oh iya. Bukan nomor 2. Kan sekarang gara-gara AFCON. Iya. Gara-gara AFCON aja kita jadi begini. gue lagi mikirin siapa yang gantiin Mount. Nah itu maksud gua. Gantiin Mount masih banyak lah. Masih Ya oke, Kunya main di 10. Pasti. Yang main left wing siapa? Tapi kalau Left menurut wing kita nggak ada Ya itu. nggak ada. Nggak ada. Lo Tiga. lepas 3 orang, lo lepas Sancho, Rashford,
Garnacho. Bom squad gimana sih? Bom squadnya siapa sekarang? Itu bom itu squad bom kemarin. squad, iya. Makanya kenapa kita lepas. Ini Iya. juga gue lepas lah lama-lama. Bener gue juga udah mulai nggak enak kayak gini-ginian. Nah, kita ngomong deh. Nah, nggak ada lagi ya Mazraoui masih lanjut, Ahmad masih lanjut. Apakah kembali ke 3-4-3? Si Batu mungkin. Nggak ada cuma kan. Berarti kan tengahnya Maino, Casemiro, udah fix. Enggak ada, tengahnya Ugarte Casemiro. Maino cedera juga. Bukan. Iya, cedera Ugarte juga. Casemiro. Oh, cedera juga. Enggak dong, kalau nggak cedera. Ugarte Casemiro. Ih, kalau nggak cedera mau nggak mau sih. Kalau nggak cedera siapa, Rim? Ugarte Casemiro. Tuh. Nggak tahu udah. Lah, tapi aslinya Ugarte Casemiro juga Di game kemarin sih oke Ya lah. lawan Newcastle ya normatif. Oke lah. Lawan Newcastle yang kelihatan mereka hanya menang di midfield. Ugarte Casemiro bisa menang. Oke, Kunha nggak bakal ditaruh kiri, dia bakal di 10. Dia bakal di playing. Dia bakal support tengah Kunha. Itu udah pasti. Kirinya. Eden Heaven. Masa Eden Heaven left wing? Tapi menurut gue ya ini jadi game yang kayaknya Amorim bakal river ke 3 back lagi. Karena kalau kemarin ada Mason Mount itu tuh memang lu main 4 back cocok masih. Cuman tadi gue yakin banget di belakang Sesko ini bakal Zirkzee-nya. Karena nggak mau kan. Nah, Zirkzee nggak mungkin main. Kalau Wise belum tuh tentu Dorgu sama Dalot yang jadi Rim, wingback. kadang-kadang dalam transaksi, Rim. Dia kan udah lagi deal sama Roma. Dalam transaksi, lu butuh main untuk meyakinkan. Iya. Itu bisa Gambling juga. sih emang, Cuman meyakinkan yang mau beli baru dia bagus. Dia tuh udah dealnya udah dari sebelum game kemarin. Ya, apalagi. Dia tuh udah deal dan pas game kemarin kelihatan kalau misalnya hati dia tuh nggak di situ. Kelihatan, nggak ada effortnya, nggak ada ininya. Itu tuh yang gue. Oh, itu sih dia dari awal musim juga lesu. Enggak, beda. Lu jangan samain orang yang bermainnya tipe Flamboyan. slow, flamboyan sama Lemas. yang dia main lemes. Berapa game terakhir di saat dia main tuh sangat kelihatan kok lemes ini orang, gue bilang. Cuman nggak tahu, gue berharapnya dia main. Gue berharap dia starting 11. Cuman ini lawan Wolf yang dimana kalau misalnya dia nggak menang lawan MU besok, untuk pertama kalinya dalam mengakhiri tahun ada tim yang nggak bisa menang sama sekali di paruh musim. Lu Derby County juga nggak pernah menang ya? Nggak, Derby County sempat menang 1. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Gila, wah, Dan hancur. itu tidak akan terjadi. Kalau udah ada rekor-rekor seperti itu, saatnya kita- Artinya Wolf akan menang di Old Wolf Trafford. akan menang di Old Trafford. Jangan dan akan dong. dibantai. Jangan dong. Lo bayangin nih sampai Sofascore sampai ikut bingung, bukan kita doang. Jack Fletcher ditaruh. Ya itu karena kemarin Jack Fletcher gantiin Mason Mount. Iya, udah bentok dia. Tapi hari Amas tuh dibalikin kan? Toby Enggak lah, Collier. masih lu. Oh Collier yang balik ya Collier. Toby Collier. Collier balik. Collier JDM kan? James Garner kemungkinan masuk lagi. Garner Kan tuh Everton. James Garner Everton. kan bukan itu Ngawur, dibalik, itu punya dibeli dia, bukan lama di- kok. Bisa dibeli lagi. Ya enggak lah. Buyback. Lagian Apa, levelnya ketahuan juga- elu konsepnya? bukan yang enggak lah, maksudnya yang enggak mungkin dibeli balik. Bisa. Bukan enggak bisa, enggak Collier akan balik terjadi. Bisa. Balik ntar. Orang rumor paling kuat. Nanti pas Januari transfer window. Itu rumor nanti enggak kuat. lah, Enggak lah kalau loan bukan. Soalnya kalau pas Januari. Wise tuh si Amorim 4-4-2, Sesko sama Kunia di depan. Kirinya siapa? Iya, RMLM-nya siapa? Iya, kirinya Dalot. Dorgu, kanannya Dalot. Dalot, bek kanannya, kirinya Luxo, Luxo. bek kiri Luxo, Bek kanan Euro. left midfielder siapa ya? Left midfielder Dalot. Right midfielder Dalot. Dorgu. Dalot KG Bunsin. Left midfielder Dorgu, right midfielder Dalot. LB LB Show. RB Euro. RB Euro. tengahnya Lica sama Heaven. Lica special player bro, serius. ini kan gitu benar. Enggak, Nggak Lica ada special option. player, kita harus bahas nih orang. Menurut gua ya. Enggak, gue sih udah bahasnya dari awal. Lica udah tahu lah. Kalian sekarang. Enggak, dia Giliran kalian. menurut gue di Puja-puja game itu main. kemarin di Newcastle special display of performance. Lica emang top sih. Badan kate kecil tapi bisa clearance bola, bisa buang bola terus. Li gimana Li? Lu suka nggak Li sama Lica Li? Malah kayak posisinya dia di situ, bukan belakang. Dia bisa main di DM, tapi kemarin di CB pun solid. Iya makanya. Bola udara tuh aman. Kok bisa orang pendek bola udara? Tapi Itu kadang- timing lompat. Iya. Nah, tapi kadang pemain-pemain kayak ganti-ganti posisi gitu malah bagus loh. Contohnya kayak Gareth Bale dulu back kanan jadi Kiri RW, jadi back kiri kiri. jadi RW. Lica.
Licha kan dulu center back. Sekarang DM maksudnya. Sekarang DM. CB juga. Enggak, CBDM maksudnya sekarang. Maksudnya pemainnya versatile gitu. Versatile. Iya. Joe Pedro. Enggak punya posisi, Joe Pedro, enggak jelas. Untungnya keadaan ini. Oh. Untungnya keadaan ini lawan Wolves. Untungnya. Untung lawan Wolves. Malah sangat tidak untung. Lo lawan Wolf yang lo harus dominasi, lo harus mendominasi permainan. Lo dapat main-main kayak begini yang nggak tahu kita starting lineup kan? Kita setiap ngeliat MU kita nggak pernah tahu starting lineup siapa. Yang kita tahu pasti ada Laman di situ. Enggak, justru blessing Ezin lo dalam keadaan keterbatasan, tantangannya nggak berat sama sekali. Tantangannya tim yang 2 poin, lo bayangin 6 bulan 2 poin. Jangan-jangan 2 poinnya bukan memang- 2 poin. Tapi bukan. remember the name ya. Tolu Arokodare. Yes. Remember the name. Itu kita kenapa bilang remember the name karena Tolu kita pas Arokodare. kita nonton dia lagi bagus. Tolu Yes. Arokodare. Kemarin juga golnya Santiago Bueno di Anfield, Tolu dulu heading di save sama Alisson, baru Santiago nyamber. Lah Tolu bukannya Afcon? Enggak, Tolu Arokodare. Yang Coba Afcon? kasih tahu tuh. Chukwueze. Hah? Yang Afcon siapa? Banyak. cadangan siapa anjir? Akademi semua. Akademi. Yang Afcon sih ini, yang Afcon Semua si doubtful, anjir. Akbadu sama Cirewa. Akbadu sama Cirewa. Siapa cadangan? Gak ada anjir cadangan. Duo Fletcher. Karena soalnya kan kita kan nepotisme kan. Iya, bapaknya pelatih U18, masa anaknya nggak gitu mainin gitu kan. Itu terus gue nggak tahu Cido ada Oh, kabar Cido burung. Obi aja bener mainin. Emang jago Ada Sesko. Cidobi. Kan ada Katanya Sesko. jago. Emang jago. Ada Itu Sesko. jago banget. Maksudnya cadangan. Tapi ini kayaknya game ya. Nggak tahu ya kalau di otak gue tuh ini bakal ada pemain muda sih antara Lacy atau Gue sih kalau gue lihat dari semua anak muda kita sebutin, Fletcher. paling dipercaya Jack Fletcher. Jack Fletcher sama Fredrickson. Dua itu, dan Jack kayak lebih unggul. cuma nggak Jack sama ini kan midfield. Tapi kita ngomongin posisi gantiin Mount. Jadi 4-2-3-1 menurut gue kayak kemarin, cuma Mount digantiin sama Jack. Itu kalau gue. Oh. Ya udah langsung aja prediksi. Gue tipis sih menurut gue game begini. 4-1 MU. Gua 3-0 MU. Gue bingung sih ini semua doubtful ya. Jangan-jangan nanti 10 orang MU main. Oh, central midfielder kita kurang. Ruben Amorim, he'll bring the glory again. We're back in the season. He'll bring the resurrection. Ruben Amorim. Asik kan? Asik lagunya ya. Oke, Gua ya, prediksi gua. Luxo, Licha, Heaven, Yoro, Dalot di depan Madorgu, Ugarte, Casemiro, Sesko, Kunha. Kalau bijak. Ya oke, jadi prediksi lu berapa? Prediksi gue menang MU 6-0. Lili Prediksi gua 2-0 MU. Gue 2 sama, Tolu Arokodare Brace. Bayangin. 2 sama. 2 sama. Nah, gini. Lo kalau sepeda itu lo taruh di FPL lo. Siapa? Tolu. Iya, Bener, iya. bener ya. Iya, bener ya. Ayo, Lu, bener ya. lu ganti Lamen sebagai kiper lu ya. Gue taruh Laman sih ya. Ayo. Main aja kan. Ayo, Nggak berani. Baru disalip apa jadi nggak berani. Iya, nggak berani. Gue harus main aman dulu. Lah enggak lah, nggak main aman lah, malah ini saatnya gambling. Margin gue belum terlalu ini. Udah ya, aman ya. Players to watch. Gue udah pasti Benjamin Sesko lawan Wolf. Gue kepo dia kayak gimana main. Kalau gue Kunya, beautiful player. Kalau gua Mane. Manenya Mana ya? Wolf. Emang ada? Oh yang anak kecil Ah, ini. Lo mau sama sekarang? biar Ali kreditnya susah aja. Mane. Josesa. Oh Sesa. Kalau yang main tiba-tiba Johnston lagi? Gue Tolu Arokodare. Oke. Siapa tuh Lolo Kodare? Enggak ada lihat Strikernya Lolo. dia. Oh, striker ini. Tolu. Mukanya kayak Semenyo ya. Ini Tolu. Ini Larsen mat. kadang sama Tolu ganti-gantian. Jago Tolu deh. Tolu jago Tolu. Yaudah. Kita ke Anfield nih ye. Ada orang Liverpool mau ketemu orang Leeds. Leeds ini jangan lupa Leeds ini tim gede. Sekarang udah di-acquire sama Red Bull. Punya striker Premier League proven Dominic Calvert-Lewin yang akan nunjukin ke kota Liverpool kalau Liverpool masih punya Everton. Lihat sequence gol lawan Sunderland enggak? Wah, build up Wolves. Pecah. Leeds. Ya build up-nya Leeds. Pecah. Iya golnya Luis. Kalau misalnya bingung sequence Calvert gimana,
Lihat sequential Liverpool aja. Itu juga pecah. Lo lihat Gimana, Li? sequence Van Nistelrooy lawan Ya, Fulham. gua kalau pertandingan Menjamu Dominic Calvert-Lewin. kalau mereka punya Dominic Calvert-Lewin, kalau Liverpool punya siapa, Mat? Dominic Ali Szoboszlai. Dominic Alisange. kata Szoboszlai cedera ya? Oi. Szoboszlai kita Enggak, akumulasi kartu hijau. suspension. Heeh. Kartu kuning. Jadi pertandingan ini kita time to revenge. Oh. Yang di Emang mana pertama Seri. 3 sama tiga baru saja sama. terjadi. Ya, yang kita bahas kemarin Iya. tentang babak kedua. Jadi di sini Pak Oleh, kita harus satu pendapat. Apa tuh? Ya harus satu pendapat. Kalau berbeda pendapat kita nggak boleh. Oke. Siap. Menurut orang-orang yang pintar-pintar di komentar ini, Oke. gitu. Oke. Gue tetap dalam berpegang teguh di babak kedua kemarin, apalagi lawan Leeds itu sangat down banget. Ini semoga menjadi pembelajaran Arne Slot. Kalau lu mau masukkan pemain, itu kan waktu lawan Leeds itu ketika memasukkan Joe Gomez. Sorry guys, maaf. Baru ngomong Joe Gomez sudah ada yang marah. Nah kemarin waktu masukkan Joe Gomez itu kita bener-bener diserang dari sisi kiri, yang dimana Konate juga error. Nah lini defense ini paling disorot waktu lawan Leeds. Ya, ini menjadi pembelajaran, semoga Arne Slot itu bisa memainkan peran yang luar biasa. Frimpong sudah balik, Frimpong bagus kemarin di half space. top, Oke juga itu. top. Main Terus half space Kerkas apa? Main di tengah dia, half Ya space. dia tuh memang kayak TAA sebenarnya, untuk nyerang bagus. Tapi carry dia. Defense agak Dia kurang. bukan passing dia. carry Makanya dia. di babak kedua kemarin digantiin Bradley. Oke. Nah, gue pengennya backnya tetap sama, Frimpong dimainin buat bantu-bantu nyerang juga. Terus lini tengahnya ya oke lah. Semoga pertandingan ini bisa menang kita. Lo ada yang punya semacam keraguan nggak Liverpool menghadapi Leeds yang setelah lawan Chelsea emang ngehe semua tim lawan Chelsea trajektori naik terus Leeds. Itu menurut gua City deh. Lo ngeliatnya bener. gini. Tapi City kan dikalah. Tapi di menit 95. Iya benar. Udah nunjukin bagusnya ya. gue ngeliatnya Bahkan- si Farke itu dia ada 2 yang berhasil di dia. Yang pertama itu karena dia nemu semangat timnya itu gila-gilaan sekarang. Yang kedua dia nemu taktik baru, yaitu di mana 2 striker ya. 2 striker dan create chaos di kotak. Bener. Create chaos di kotak ini nih sangat berbahaya, apalagi kalau misalnya Arsenal kalau ketemu tim yang create chaos di kotak itu bisa hancur itu. Bijol, Stark. Iya maksudnya kayak begitu karena Okafor. Okafor. Beli di mana? Chaos. Kaos dong. Terus Ya terus gue ngerasa jadi ini dia emang trennya lagi bagus banget, spirit pemainnya pada seneng semua. Ya jadi di situ kita bisa lihat kalau misalnya di game-game kayak begini, iya cuman Liverpool lawan, bukan Liverpool yang juga lagi di tren bagus juga. Ya. Ya kita lihat aja ini. Ya gue sih di hati saya menurut gue, let's talk about John Farke. Oke. John Farke siapakah dia? Saya tidak kenal. J. Bukan John, Oh, iya. Daniel. Daniel Farke Farke. siapa? Lu. Nggak, Daniel John Farke namanya. Emang iya. Jadi formasi yang panjangnya. mereka biasa pakai itu adalah formasi yang ditweak di babak kedua melawan City, yaitu 3-5-2 memakai 2 striker. Opsi strikernya itu sebelumnya itu Emeka, Felix Emeka sama Calvert-Lewin. Tapi sekarang dia mempercayakan ke Noah Okafor dan Calvert-Lewin. Nah, menariknya lah Calvert-Lewin sedang mendapatkan performanya, dan Calvert-Lewin ini pendidikan Ancelotti, lo pernah denger nggak? Iya ceritanya Iya, Iya kan? Ancelotti. Dia bilang kata Ancelotti gini lo nggak usah pusing, yang penting lo deket ke box Betul nggak? Gue lagi kecil. Apa tuh? Lu ngomong Ancelotti menarik. Apa tuh? Menarik. Gue lagi mikir orang persis Filippo Inzaghi. Siapa nih? In terms of ini Calvert-Lewin. Lewin. Iya. Traditional striker. Betul. Dan itu lo kalau lihat positioning in the right time, in the right moment itu nggak gampang lo baca. Feel segampang. Tapi kayak gol. Walaupun dia dapat momen awal itu di City, agak hoki gol itu. Tapi habis itu 6 game, tiap game golin, 7 gol di 6 game. Persis Inzaghi, Pippo. Tapi dia dapat supply-nya enak terus, Mat. Dapat supply-nya enak terus. Tahu, tapi positioning itu bukan hal yang mudah, Li.
untuk lo step sepersekian Hem detik. supply banyak hem. Iya, kalau itu beda Hem. Itu kan lebih Jogeres benerin rambut. Oh, iya. Hem supply banyak. Kayak Haaland tuh lewin pakai steroid. Tapi emang DCL pada masanya tuh emang striker Inggris yang hot banget waktu Betul. itu. Cuma gak cedera Zaman-zaman aja. gua udah main FPL sebelum lo pada. Iya. 2001 ya. Enggak kan. Si zaman paling lama. FPL itu ada momennya di CL dia Pakai TV, pakai PC ya, pakai PC Iya, ya. pakai PC, Iya, betul. belum ada HP ya. belum ada. Belum ada HP. Belum ada ya. internet juga. Connect itu gua. internetnya pakai kabel telepon ya. Itu Ancelotti gimana ceritain dong? Jadi gue lagi mikir. gue baru saja soalnya mirip banget sama menemukan video DCL mengenai waktu dia dilatih Ancelotti di Everton. DCL ini kan lama di Everton, sempat ketemu Ancelotti kan. Ancelotti bilang, mending lu nggak usah pusing, lu berdiri satu zona, kalau nggak salah 18 yard box, berarti box kecil ya. Iya. Box kecil, lu sirkulasinya bergerak di situ, nggak usah pusing mikirin apa-apa. Dan setelah dia dikasih kebebasan dan pemahaman yang sederhana, dia jadi produktif. Dia bilang dia memahami bahwa menjadi striker itu di bawah Ancelotti ternyata tidak serumit yang gue pikirin. Gitu. Keren ya Ancelotti itu. The last of his kind. Itu dia. Gue soalnya lagi mikir kok sama the resemble. Iya. Tapi ini menurut gue jadi game yang juga lagi-lagi gue ngerasa nih second chance buat Chiesa. Tapi Chiesa harus perform. Lagi-lagi, betul. Harus perform. Kalau misalkan enggak, berarti selama ini ya keputusan Arne Slot justify untuk dia jadi super sub. Iya. Tapi dia harus dapat second chance sih, karena untuk lu dapat momentum lu juga harus dapat chance berkali-kali. Lawannya berarti James Justin ya, berarti. Lawannya Di Ciri biasanya James Justin Goodman Gini, Mat. atau Goodmanson ya. Mat, siapa namanya? Yes. ini Lu jangan pembela. asal nggak. Dia nih lama-lama Ali kayak fans sama Ham juga. Pemainnya nggak boleh dikritik dikit. Bukan dikritik dikit. Ketika Chiesa dimainkan, Dikit-dikit hem. Yang kena kasihan juga. Untung gua gak dukung. ketika Chiesa dimainkan, lawannya siapa? Wolverhampton. Ya harusnya perform dong. Plymouth. Enggak. Ya lawan Wolverhampton. Menurut gua enggak, Mat. Menurut Ana enggak. Menurut Ana, mainin waktu lawan tim-tim yang menurut mereka sulit. Bukan Li. Karena itu menjadi menjadi momen yang dimana dia bisa menunjukkan kalau dia bisa bagus lawan tim hebat. Gini, kita ke sepemahaman dulu ya, bahwa memang Arne Slot dari awal harus lebih banyak memainkan Chiesa. Kita sepemahaman di situ ya. Tapi di sisi lain, lu sebagai pemain ketika dikasih chance sedikit apapun, lu harus perform. Betul. Nah, masalahnya di case-case tadi gitu, lawan Plymouth dia jadi pemain yang salah satu paling jelek. Lawan Wolf kemarin begitu juga. Nah, sekarang lu nge-set up presiden ke bos lu, ke Arne Slot, bahwa ternyata dia selama ini benar. Namanya pemain lu era Ferguson deh. Dia misalnya nggak mainin pemain A, tapi pemain A begitu dimainin, dia perform. Gitu, maksud gue tuh begitu. Chiesa harus bisa nunjukin bahwa dan Chiesa gue nggak harus bisa dong. perform. Oh, gue cuma perform lawan tim gede, nggak gitulah. Malah kalau lawan malah tim safety kecil. netnya, Nah. start paddingnya, Nah. di tim kecil. Mau bagus dari mana Rim ketika musuhnya juga jelek Rim? Wolves jelek dong kemarin. Iya, jelek. Iya, maksudnya kita menunjukkan mau menunjukkan Coba lo kemampuan. Ini. baru Lo dalami. Ayo, Teori mungkin ayo ngobrol. menarik Ayo ngobrol teorinya, berdua. Iya ini Jadi cocok. teorinya bagus dari mana ketika lawannya jelek? Iya. Karena lo akan bagus jika lawan lo bagus. Bener nggak? Gue setuju sih. Ah. Gue setuju. Paradoks. Kalau lo lama-lama nih begaul sama orang jelek, lo ikut jelek. Makanya kita gak pernah nganggap Ali temen. Maksud gua gitu, harus dikasih tantangan. keren filosof. Keren kan? Harus dikasih tantangan, Mat. Lawan City, lawan MU, lawan ini Iya. Gue tuh baru paham. Kita kan otak semua di sini. Lihat tuh otak itu segitu di situ. Di situ. Nah. Iya Enggak, paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Kita nyoba paham ini. Kita nyoba masuk Gue ngerti otak. Li. Lo. Kan gue selalu sepemahaman sama lu kan. Gue di sini selalu bilang player to watch, Chiesa. Cuman ternyata dia pasti kasih chance begitu. Enggak gini deh. Sebenarnya kayak kita mau lihat nih. Mungkin kemarin Iya, kan blip aja. Wolf Makanya dia blip. tunjukin. Enggak, pelatihnya aja dong. Bukan si Arne performa Slot. Chiesa itu kemarin lagi bad office of the day lah. Bad day at the office. Jadi mungkin habis makan spaghetti kebanyakan, kan lagi Natalan kan. Mungkin agak berat perutnya. Besok lawan Leeds harusnya gacor. Iyalah,
lawan Leeds kita gacor babak pertama, babak kedua sama aja. Fokus kita sekarang ini sebenarnya bukan membenahi pemain, tapi otaknya Arne Slot harus diperbenahi. Betul. Amrabat tolong Amrabat. Ini orang Arne Slot udah menaiki tangga-tangga kebaikan proses dari kalah dan seri sampai 7 game unbeaten sekarang. 7 game unbeaten, 4 menang 3 seri. Ya kan? Tanpa Mo Salah. Tetap enggak demen sama pelatih. Gue setuju kalau untuk apa yang dia lakuin ke Mo Salah itu unforgivable. Kalau dalam hal gue tahu itu kan. Tapi gini, Hebat loh. gue sebagai Chiesa, Jadi menurut lo yang salah lakukan itu layak? salah lakukan. Iya. Terserah, he's a legend of the game. Kok terserah? Maksudnya dia punya kebebasan. Bebas. Lo sekarang Mata bisa ikut gitu mas. lo day to day ketemu. Kalau sebagai pemimpin lo nggak bisa komunikasiin itu, dia nggak ada kenyamanan, nggak bisa disamain lah. Jangan Ini orang terlalu di undermine hasilnya. Gimana sih orang selalu dimainin nggak pernah diganti di Gua undermine? ngomong, tapi dia request tidak bertahan dikasih nggak perlu bertahan. Apa yang di undermine? Nah, Bagian mana di Bukan. undermine? Maksud gue endingnya nggak perlu begini. Lah, dia bikin kan karena momen salah. kan dia yang bikin. Enggak. Lah, kalau dia nggak bikin itu press con nggak ada. Loh bukan, Salah ini nggak dimainkan karena Slot ini kan pengen transisi. Salah tuh korban dari Wirtz dan Isaac dan Frimpong dan lain-lain. Adjustmentnya nggak rapi. Sekarang gini, siapa yang udah terbukti? Gue ngomong transisi yang sebenarnya dari Liverpool era Klopp itu baru sekarang ketika Wirtz dan Isaac dan Ekitike hadir. Tahun lalu itu buahnya Klopp. Dan ulang kalimat tuh. transisi yang sejati yang sebenarnya dari era Klopp ke Slot itu bukan ke tahun lalu ketika Liverpool juara. Tapi Tahun lalu itu buahnya Jurgen Klopp. kok buahnya tuh dari mana itu sih? benar. Iya dong, Sebentar, kasih timnya tau dong, sama, buah. skuadnya sama. Jurgen Klopp Buah punya dari satu mana? buah. Buahnya bagus, tapi ada 1-2 buah busuknya nih. Salah satunya adalah buah busuk Jurgen Klopp yang kita nggak bisa lupakan adalah cederanya dia. Rate cederanya tinggi banget Siapa? Jurgen Klopp. Konsekuensi dari Ya, Jurgen Klopp. Oke, di Arne Slot itu hilang. Terus itu buahnya siapa? Gue nggak ngomong itu lah. Gue ngomong cedera itu is a minor thing. Gue ngomong Gimana lo cedera minor thing? Orang bisa nggak juara gara-gara krisis cedera. Pertanyaannya gini, Mat. Pertanyaannya Orang gini tim lah. bisa nggak jadi juara karena krisis cedera. Terakhir. Dan Liverpool pernah Van Dijk cedera, inget? Sampai peringkat 6. Krisis cedera itu bukan minor. Itu Dan di season akhirnya Ketika Jurgen Klopp peringkat berapa sih 2000 Liverpool? 3 di bawah Arsenal. Itu loh. Ya itu makanya mau tak jelasin. Itu loh. Masa kita gak usah sok-sokan nih si Jurgen Klopp juga ngasih legacy yang se-OP itu. Jadi Gini, Arne Slot Rim. cuma tinggal diambil doang. Rim. Enggak kok Rim. aneh. Rim. Gue boleh nggak abis lo? Iya, Abis lo. 2022-2023 Liverpool ini lo ingat baik-baik, Liverpool itu bermain di seluruh kompetisi sampai akhir. Ini gue berapa kali gue ngomong begini. Dan itu lo nggak bisa dengan intensitas yang lama dan panjang kayak gitu pasti ada crash physically, mentally. Ya udah crashnya di peringkat 6 itu maksud gue. 3. Iya, benar juga. Enggak, gue ngomong next seasonnya. Oh, Enggak bener juga. Next seasonnya. Bener juga. Lo bayangin dia hampir quadruple kok itu season. Akhirnya? Kalau nggak si Courtois Akhirnya? dan Ada 2 piala FA Carabao. terus Oh iya, yang City piala ininya, piala apa? Piala kecilnya. Liga Inggris di match terakhir. Akhirnya menang nggak? 10 menit Itu terakhir. kapan sih yang kita mau Gue bahas ngomong yang kapan? gue sekarang gue ngasih tau Klopp ini yang Slot pakai semua pemainnya Klopp. Lah Hatta pemain-pemainnya. Sudah. Lu kayak Football heritage itu. Ferguson dengan David Moyes. Pemain-pemain yang dipakai sama David Moyes adalah pemain-pemainnya Ferguson. Gue nggak ngomong, gue tidak praise transisi itu penting. Bentar. Estafet itu penting. Iya, Iya, estafet penting. betul. Pemain-pemainnya yang dipegang sama Ferguson adalah main yang pegang Moyes adalah pemain-pemainnya Ferguson. Malah dia cuma nambahin Fellaini di situ. Beda. Fellaini sama Juan Mata. Beda kenapa? Itu bukan squadnya. Bagus dong Hormata ya. Enggak konteksnya begini. Konteksnya kalau gue cuma mau ini. kalau kita mau ngomongin konteksnya yang satu abis juara Premier League timnya yaitu Ferguson, yang satu abis peringkat 3.
konteksnya di situ dong. Kalau kita bahas konteks bener-bener kan konteksnya di situ dong. Dimana yang satu abis peringkat, yang satu abis juara dikasih estafetnya malah Iya turun. salah, itu salah, harusnya jangan Moyes itu beda konteksnya beda. Atau Ancelotti Beda. juara sama Chelsea 2010 itu skuadnya 70% skuad Mourinho. Gimana? Ya udah. Buahnya Mourinho. Iya terserah. Lah, gue nanya lu. Terserah. Iya ada. Sekarang Liverpool sebelum Klopp apa? Itu bukan 30 tahun lo nggak ngelihat nih tim. Iya betul. Ya sudah. Betul. Tadi gue nanya, Ya gue sudah. bilang ada Liverpool buah. tanpa Klopp dan Salah Klopp nih ini kan apa? mewarisi banyak hal. Ya, salah satunya buahnya bagus. Ada buah jelek. Buah jeleknya dirubah sama Slot jadi buah bagus. Itu kan in terms of transition. Gue ngomong apa Transition. treatment. Kata lo nggak ada transition musim Oke, gue pertama. ulang lagi ya statement saya ya. Statement saya adalah transisi yang sebetulnya adalah sekarang. Ya. Ketika dia mau reassemble dengan Betul. pemain-pemain kunci, Itu gue setuju. yaitu Florian Wirtz. Gue setuju. Florian Wirtz perlu waktu untuk adaptasi setuju. dari Gue setuju. Klopp system. Dia harus ngorbanin Salah. Gue nanya, itu kalau lebih- salah nendang burung berkali-kali itu korban transisi apa dianya yang Iya, dia juga ikut adjust karena dia tahu Wirtz butuh space besar sebagaimana dia butuh space besar. Enggak, dia nendang berkali-kali ngaco. Itu salah siapa? Saya nggak tahu. Ya itu maksud gue ini part of transisi. Iya, gini. Apapun dia crash terakhir ya, abis itu loh, terakhir bener-bener terakhir. Yang gue nggak setuju adalah treatment Slot kepada Salah. Itu nggak. Jadi nggak boleh cadangin. Bukan nggak boleh cadangin, komunikasiin. Itu dari awal. Lu day to day ketemu kok. Lebih parah, Communicate. lebih parah yang terjadi di ruang ganti tidak ideal atau pemain ngeblow up yang terjadi di ruang Gak ganti. apa-apa, dia berhak. Kok bisa berhak? Menurut gue dia berhak. Berarti kalau misalnya Berhak. Ronaldo yang kemarin di Piers Morgan itu berhak. Berhak. Buktinya sekarang kita Carrington mau Ya Allah, dirapiin. cuman keren. Emang kita dari 2006 nggak berubah, harus digituin sama CR. Udahlah nih elit klub gue ada klub bola maksud gue. Gue gini. Itu gongnya. Kita ketika mengelola sebuah klub bola butuh juga insight atau butuh force. Tapi jangan sampai ya pemain kita ngomong begitu. Nah iya, tiba-tiba pemain-pemain gitu ngomong ya saya di interview ya saya ngerasa dari manajemen, dari pelatih ada salahnya. Kalau dia mau salah Ada nggak yang apa-apa. mengkhianati saya. Nggak. Kalau dia kaliber mau salah dan Cristiano oke. Tapi kalau dia kaliber jahe-jahe ya sini lo kepanggil. Ya udah. Lo kok enggak kan freedom of speech? Ya udah. Ya oke. Oke. Sorry Oke, ya Pak Ali. lawan Wolf kemenangan di atas kertas harusnya. Betul, itu gua. Hah? Itu gua. Ya kan? Lawan Sekarang- Wolf siapa? Sorry, lawan Leeds. Iya. Lawan Leeds. Beda. Sorry. Gak mau jelasin Lawan Leeds- dikit boleh nggak? Lawan Leeds agak berat, makanya silakan. Lawan Leeds agak Tadi yang bahas tentang cedera nih, gue setuju sama Bang Amrabat. Dia bilang kalau eranya Klopp kita ngejar 4 piala. Di eranya ayo dong, Rim. Lupa. Di eranya Arne Slot itu kita kalah Carabao final. Carabao final. Terus. FA kita kalah. Yes. Champions League kita kalah. Itu lebih awal. efektif nggak tapi dapat Premier League? Iya dapat Champions Premier League League. quarter final. Kalau itu dengan digabung skema baru. Bentar. Enggak, gua ngasih tahu bagian situnya. Iya, ngomong bentar. Apa? Harusnya menang, hampir juara. Iya. PSG agak luck ya. Iya, maksud gue gini, ketika Klopp dikasih Liverpool musim lalu yang ketika City juga lagi down, kita hitung seperti musim lalu ya. Terus Arsenalnya juga naik turun di hampir akhir musim dia naik turun. Menurut gue Klopp bisa juara juga Le. Setuju. Bisa juara juga dengan kemampuan yang dia punya gitu loh. Nah bedanya tadi cedera sama nggak cedera, oke, memang kita nggak banyak kompetisi yang kita mainkan karena kalah lebih awal gitu loh. Iya, setuju. Ini Arne Slot ini memang sudah sepantasnya merubah diri tentang Kenapa ketawa sih? tentang Mo Salah itu setuju juga Mat. Dari awal gue bilang komunikasi. Iya. Ini nggak ada komunikasinya. Sekarang dia ngasih kesempatan si Wirtz dengan main jelek selama-lamanya. Legend lo main jelek kenapa nggak lo sabar? Sempat dicadangin Gua kutuk-hati Gua berkali. dicadangin berapa kali? Iya tapi maksud gue keep Enggak juga. tapi Momen enggak. salah baru Dia pertama nggak- kali, enggak. Wirtz masih tetap jelek tapi start. Lo cari iya aja lo. Iya, Kasih tahu iya, sekarang. iya aja berapa Wirtz kali awal-awal dipaksa berkali-kali sama Slot kan, padahal nggak perform. Posisinya nggak tepat. Mohamed Salah pun begitu. Iya. Dipaksa berkali-kali, nggak perform. Enggak. Wirtz-nya udah dicadangin. Mohamed Salah tetap main, tetap nggak perform, Iya, nggak perform. enggak. Akhirnya apa? Akhirnya Salahnya cadangin. Lo gimana kesabaran sama pemain-pemain baru, sabar juga sama legend lo. Ini orang, apa yang terjadi? Tahun lalu by definition tuh pemain terbaik di dunia dia season lalu. Top fucking goal and assist.
lo mau denounce walaupun golnya kalau kata Basya golnya kayak gitu-gitu aja. Dia kata Basya ikut, gue inget lo ngomong gitu. Lo ikut nggak tahu ngikutin gengnya siapa? Tapi maksud kita lo sejarah- geng Karager kayak gitu. Enggak. Amrabat, sejarah mengajarkan kita banyak sekali legend yang masuk ke suatu titik umur, dia mengerti role-nya tidak lebih banyak dalam lapangan tapi lebih baik di dalam ruang ganti. Seperti misalnya di klub gua John Terry melakukan itu di era Conte. Ryan Giggs. 1 tahun di era juara Conte dia cuma main 9 kali, itu pun sub semua. Cuma 9 kali. Tapi dia nganterin sampai akhir menjadi leader sampai ngangkat piala. Salah di umur yang 34 sebagai seorang winger sudah masuk menurut gua kategori pemain seperti itu. Tapi kenapa waktu dia transisi menjadi pemain seperti itu? Sebentar, gue tahu kesalahannya Slot mungkin dalam komunikasi nggak ideal, ya kan? Tapi Salah nggak punya rights untuk menghancurkan apa ya Liverpool yang punya tujuan lebih besar. Klub itu kan punya tujuan lebih besar pada dirinya. Gue setuju, cuman jaraknya dari season lalu terlalu cepat untuk drastis Ya bro, kalau menjadi ada umur aja. Gini terlalu ya, cepat. Lo kalau nggak ingat bisa perdebatan gitu. sebelumnya, Kita punya juga Ryan Mat, Giggs. di perdebatan sebelumnya ini di meja ini juga gue sempat sangat-sangat membela Mo Salah banget. Tapi satu hal yang ngubah opini gue jadi agak sedikit lebih netral adalah wawancara Steven Gerrard. Steven Gerrard dia wawancara soal Mo Salah. Dia bilang yang dilakukan Mo Salah tuh manusiawi. Karena gini, kalau lu sudah sampai se-magnitude-nya pemain kayak Salah, itu pasti bakal ada overreaction seperti itu. Jadi itu manusiawi, dimaklumi. Tapi menurut Gerrard itu juga salah, Mat. Ini ngomong Gerrard loh. Gerrard born and breathe Liverpool. Yang ngomong Gerrard. Yang dilakukan. Nah di situ akhirnya gue merubah perspektif gue setuju sama Gerrard jadinya. Jadi yang dilakukan Salah tuh manusiawi karena pemain level dia tuh kan sangat kompetitif. Ketika ada di momen dia tiba-tiba nggak perform dan ada masalah internal, ketika dia speak up ke publik, dia baru habis game nggak main, itu reactionary, manusiawi karena tiap pemain tuh punya ada masalah gitu juga. Gerrard pun bahkan bilang, gue pun dulu pernah begitu, tapi konteksnya beda. Waktu itu kalau dia kartu merah yang lawan MU, pasti dia ada momen-momen yang slipnya, reactionary-nya. Jadi momen itu diwajarkan sama Gerrard, tapi Gerrard menyalahkan interview tersebut. Jadi sebenarnya interview tersebut nggak boleh dilakukan. Kalau gue analogikan seperti ini mirip sebenarnya nggak sama tapi mirip. Jadi pemain ke klub itu seperti anak dan orang tua. Orang tua bisa saja salah sama anak, tapi anak nggak boleh ngelawan ataupun apalagi ngeyebar aib keluarga orang tuanya ke publik gitu, ngerti nggak? Jadi gue nggak membenarkan Slotnya. Bisa saja Slot salah, tapi yang dilakukan Mo Salah, kalau buat gue pemain segede apapun lu harus stay quiet. Ya itu idealnya begitu. Iya berarti kan nggak ideal dilakukan Mo Salah. Idealnya begitu, cuman si Salah mungkin ngeliat manusiawi nggak udah ada dilakukan other Mo Salah option. tuh manusiawi. Siapa Liverpool? Manusiawi tapi salah, ngerti nggak sih Le? Gue tuh nonton banget. Manusiawi tapi salah, Mat, ngerti nggak maksud gue? Iya. Ya lu memvalidasi perasaan aja jatuhnya. Iya, tapi maksud gue Le, itu manusiawi tapi salah, harus dibenahi. Itu Nggak ada. apa hal yang manusiawi itu bukan suatu hal yang profesional. Dan profesionalisme sering bertubrukan dengan perasaan. Betul. Ya idealnya Salah bijak, diem. Idealnya, tapi idealnya juga Slot komunikasikan dengan pasti siapa ini pemain. Masalahnya yang Slot lakukan Ini nggak, pemain yang bro, magnitude yang luar yang biasa. Slot lakukan nggak dohir, kita nggak tahu. Tapi yang Salah lakukan depan mata kita nggak benar. Nonton, maksudnya mainnya. Bukan, kok mainnya orang main jelek biasa. Oh maksudnya. Ngomong kayak gitu, nangkap nggak? Itu kan Iya, clear. Gak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Iya supaya Saat lo nggak accuse, lo menuduh Slot itu masih 50-50. Kita nggak tahu di belakang caranya Slot gimana, apa sih nebak-nebak, ngerti nggak? Tapi yang Salah lakukan ke media itu 100% kita lihat gitu. Nah menurut gue dia entitled melakukan itu. Astaga. Menurut gue Ya, karena tanpa dia dan klub Liverpool nih Lebih tepatnya sebenarnya bukan entitle, Mat, manusiawi Tanpa tadi. dia dan Klopp, Nggak, yang juara tahun lalu kan Slot. Gimana sih? udahlah. statement Balik lagi dong menurut gue debatnya. statement Gerrard tuh udah paling pas aja, manusiawi tapi dia salah, udah itu paling Ya, itu paling masuk akal. Itu salah tapi accepted menurut gue. Nggak accepted lah. Yang lebih salah Slot. Gue masih di side itu. Lo nggak ngelihat kesalahannya Slot? Loh, Kok lo bisa menilai kesalahan Slot? Sekarang kok bisa seorang Muhammad Salah protes seperti itu? Dan apakah Slot klarifikasi secara publik gak? Enggak. Sampai detik ini? Enggak. Nggak, dia juga cuma klarifikasi dalam bentuk mencadang tidak memasukkan Mo Salah di Itu nggak squad. bukan Setelah klarifikasi itu maksud mah. gue setelah Salah Nggak ada, ngomong di nggak ada. interview, dia kan
Dia bilang dia sempat ngasih ditanya sign. sama media, dia bilang I have no comment. Tapi kan sekarang juga lagian menurut gua udahlah di sana mereka udah ngobrol juga dan abis Afcon juga mereka mau duduk lagi. Jadi sebenarnya masalahnya cepat atau lambat bakal ke solve nih entah dia stay atau sebetulnya yang paling dia bisa ini. nge-treat Salah itu even Klopp nggak, yang paling bisa tuh Pep Reinders sebetulnya. Klopp juga top. Klopp bagus banget, tapi sosok Reinders buat Muhammad Salah itu sangat krusial menurut gue. Salah nih udah nggak ada piala. Nih bukan Gila ya, Champion Premier League tuh nggak ada apa-apanya anjing di mata lo. Musim ini musim paling buruk, Rim. Musim paling buruk lo peringkat berapa sih sekarang? Gue bingung deh. Enggak, kita Peringkat 4. Oke, lo sempat kalah Bahlul nih. Iya. Sekarang lo peringkat 4. Dan dia Lo memecahkan tanpa rekor, kalah. dia memecahkan rekor beberapa kali hal buruk buat Liverpool. Ya Ya udah Allah. oke, kita skip. Ini udah soal dragging. Terus anjing. Sudah terlalu dragging. Mau di zaman mau kita bahas zaman Brendan Udah, Rodgers udah. dan lain-lain anjir. Terlalu Zaman Brendan Rodgers nggak pernah, Rim. Nggak, iya mau bahas yang kayak begitu. Iya zaman Brendan Iya. Rodgers menang 1 kalah 2, menang 1 kalah 3, menang 1 kalah 3 kayak begitu. Musim ini ngancurin Liverpool banget. Datang buat ngancurin Liverpool. Dah, oke. Nah itu orang yang Lawan ngerti Leeds, sih dah. lawan Leeds, I wish do the best team wins. Oke, yang tim yang bagus menang. Jadi prediksi aja. Silakan. Lawan Leeds 3 sama. lawan Leeds 2-1 Liverpool. Gue karena tadi pembahasan yang tadi gue agak mau ini dikit. Liverpool yang kita lihat sekarang bagus, keren, Ekitike, Isaac, Wirtz, tapi udah nggak akan sampai ke scale-nya Salah, Mane, Firmino, Klopp. Jadi Liverpoolnya Liverpool title contender, bukan a championship squad. Menurut gue bukan champion squad. Sama Klopp kan cepat sekali. Emang title dan contender. Iya, Sama benar, Klopp. saya title contender. Sama Klopp title contender, bro. Betul. Juara 9 pas tahun. Covid cuma sekali. 19 Cuma Champions sekali. League, 19 Iya, Champions 19-20. 18-19 Champions League. Iya, 19-20. 18-19 9 tahun Champions League 1, Premier League 1. 18-19 Ah, iya. poinnya, if I'm not mistaken, 98. 98. Juara gak? City 99. gak make sense, gak ada dalam sejarah Inggris atau nggak Eropa. juara, nggak itu, juara. Itu lo taruh di mana aja juara. Nggak, ini anggapannya lu apa namanya? Gue ngomong, lu ngomong sangat, pakai konteks. lu sangat mendukung Liverpool peringkat 2 tapi lu benci dengan Arsenal peringkat 2 kita kata-katain Karena terus. Klopp ada perubahannya. Lo Arsenal gak ada Gak ada. perubahannya. Eze aja dia beli gara-gara Eze yang nelpon. Arteta udah berapa tahun nih? 7 apa 6 ya? Ini prediksi loh, udah prediksi aja. tahun kan? Waktu Arteta di hire, Usain anaknya Ole masih gak ada di dunia. Enggak dong. Sekarang udah lebih pintar dari kita semua. Enggak. Amin. Amin. Lebih pintar dari Arteta yang pasti. Daripada Arne Slot. Enggak, tapi tadi Jadi cepetan. Prediksi. Iya, prediksi gue. prediksi gue Liverpool lawan siapa nih? Leeds. Menang 2-1. Oke. 2-0 Liverpool. Gue 2-1 Liverpool. Oke. Kita ke players to watch. Gue Ekitike seperti biasa. Gua Kerkes. Gua Calvert-Lewin. Karena 2-0 tadi. Fair to watch aja. Gue Muhammad Salah. Gak main. Afcon. Amrabat 7 game tanpa Mo Salah belum kalah. Kalau ada Mo Salah bisa menang banyak. Ada masalah kalah. Gue Wirtz. Kerkes. Mantap. Oke, kita ke game terakhir, Basya. Mungkin ini sedikit aja, gak usah panjang-panjang. Tapi ini menarik. Sunderland lawan City. City Akankah City kepleset di Stadium of Light? Enggak. Ini bukan stadium macem-macem. Enggak. Sunderland ini bukan squad yang macem-macem. Squadnya kuat, menurut gue cukup konsisten. Defensive quality-nya 5 besar di Premier League. Bukan cenceremet. Menurut lu gimana? Enggak, Ballard cedera Oh iya, Ballard Sisanya pada banyak yang ke Alderweireld Afcon. Yang kita bacain yang ke Afcon ya. Bentar ya. Kita bacain yang ke Afcon itu ada Yang levelnya bukan. Ini, Ini. Noah Sadiki. Diarra, Traore, Talbi, Sadiki, Iya. Reynildo. Iya. Itu semua pilar belakangnya tuh banyak tuh. Iya. Ini sih ya udahlah game. Gue terlalu berharap kalau gue mengharapkan Sunderland bisa menang atau seri. Ini gamenya City banget dan dengan kemarin lihat di home lawan Leeds begitu, Sunderland ini lagi di fasenya Crystal Palace juga nih. Iya, Agak lagi sering goyang ya? lagi goyang juga nih. Apalagi ya gue berharap Magic kayak Stadium of Light aja sih karena lawan tim besar tiba-tiba ada Magic, tapi too good to be true lah kalau bisa dapat poin. Apalagi City-nya lagi begitu. Orang lawan tim yang solid aja dia bisa nyetak gol tiba-tiba di akhir. Terus kita berharap Sunderland
sorry to say Susah. Jadi Setuju semua? setuju. Ya, City ya? Gue gak tahu sih. City juga. Gue tapi City kayak bisa menang. Cuman gini. Gak ada yang tahu. Sunderland-nya. Oke, dari 3 Maverick City pertanyaan terakhirnya. Ada Foden, ada Cherki, ada Haaland. Dan mereka seperti berbagi hari. Siapa yang bakal perform? Tebakan kalian ini hari siapa? Haaland. Hah? Haaland. Apalagi nggak ada Ballard. Yuk terbang di tengah. Lo Cherki. Oke. Ini lagi on fire banget. Tuh di FPL ada Mukiele lagi. Kebantai nih. Belum Semenyo, Mat. Enggak kayak MU dong, doain dong. Ya udah langsung aja prediksi. Ben- Mau ditaruh mana ini? Ini 4-1. Udah ada Doku kok. City. 4-0 City. Bagus anjir. Cadangan. Hah? Prediksi, Bro. Semenyo masuk mau ditaruh kiri. Dia enggak pernah dengerin host. Gue tahu, gue prediksi. Semenyo akan menjadi deputinya atau Doku jadi deputinya Semenyo. The Karena fuck, Doku nggak punya penggantian. Atau dia jadi right wing. Doku nggak punya cadangan. Ada Atau Sabinho, menurut ada gue Marmush. Atau right wing kiri Doku kanan Iya. kanan Semenyo depan Haaland. Cherki 10. Gua sama Semenyo Reinders. sama Doku. Gue Semenyo gue. Semenyo gue. Semenyo Doku. Apain sih ke City Semenyo udah bener ke MU. Ya udah prediksi berapa Sunderland? Kayak gue menang City lah, menang City gue. Iya berapa? 3-2, 3-1. 3-1 City. Siapa? 2-1 City. 2-1. Players to watch. Tadi ada Erling Haaland ya. Gue Phil Foden untuk FPL gue. Gue Erling Haaland kapten. Free hit soalnya. Gua Mukiele. Walaupun gue prediksi menang City 4-0, tapi tolong FPL gue nih gue mau bench boost. Ini terakhir ya, tolong Mukiele ya. Ya, kalau Mukiele tapi terlalu prediksi berapa? 4-0. Iya, itu kan. Ya minus. Iya, maksudnya kan Gak itu apa-apa. objektifnya. Tapi kan Harapan harapannya mid-table. Sian. Ini Ya, dua beda berapa FPL ya. poin doang ya. Season lalu juga ya. Eli, Kan langsung dioper. Eli. Gue Cherki. Royan Cherki. Royan itu dia. Ryan Ya, Cherki. Royan sama. Oke, itu aja guys. Happy New Year. Happy New Year 2026. Mohon maaf dan kalau ada salah-salah 2025 Grombol belum jadi yang terbaik. Untuk Gromboy semuanya I love you. Kita ketemu lagi 2026 possibly Menuju 1 juta followers. di hari Senin tanggal 5 Oh enggak, hari Jumat kita bikin video. Jumat kita akan bikin video review, nanti lanjutannya hari Senin. Oke, jadi kita libur pada tanggal 31 dan 1 kita libur. Oke. Ketemu di tanggal 2 guys. Gue Lelatas, Karim Nasar, Basya, Amrabat dan Ali Dominic Soboslai. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Foto lo ya buat kamu.